Solidaritas Aparatur Sipil Negara ASN, pemerintah Provinsi Papua bersama masyarakat membuat surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta, Jayapura, Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024. Dan apabila dalam 1 minggu tetap Bapak tidak memberikan jawaban, kami berhenti kerja semuanya. Kami meminta hak kami Bapak. Bapak mau memberikan atau tidak, itu adalah hak Bapak sebagai gubernur. Tapi kami minta kembalikan semua seperti semula. Kalau Bapak menuntut kami kerja hanya jam kerja ASN, Bapak ada pertimbangan. Kami punya kelebihan kerja, Bapak ada pertimbangan kami bekerja di luar jam kerja. Seperti yang mau kami diperlakukan, maka kami juga minta kami diperlakukan sama. Hanya bekerja dalam jam kerja ASN. Bapak harus memikirkan resiko bagi pasien di luar jam kerja. Dan itu tidak menjadi tanggung jawab kami kembali. Karena keputusan semua kami kembalikan kepada Bapak. Tolong kami diperhitungkan. Dan seperti ini bunyi isi surat terbuka sebagai berikut. Kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta. Perkenankan kami dari Solidaritas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Papua bersama masyarakat Papua menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Presiden dalam seluruh aspek percepatan pembangunan di atas tanah Papua hingga menjelang akhir masa jabatan Bapak, masih menyempatkan waktu untuk dapat datang melihat kami di Papua. Bapak Presiden yang kami hormati, izinkan kami Solidaritas ASN bersama masyarakat Papua memohon kiranya Bapak dapat mengevaluasi kinerja pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini pejabat Gubernur Bapak Ridwan Rumasukun dan pejabat Sekda Bapak Derek Hegemur agar kiranya mereka berdua dapat diganti. Pernyataan sikap kami dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih berkesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pembangunan yang merata dan berkeadilan guna melayani masyarakat sebagai tugas utama dalam membantu pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan visi misi Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, yaitu Indonesia maju, berdaulat, mandiri berdasarkan gotong royong. Maka reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good government, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, aparatur sipil negara, orang asli Papua dalam konteks semangat DOB di Provinsi Papua. Pokok-pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Papua di tahun 2024 ini dalam rangka menjalankan roda pemerintahan yang bersih dengan nilai-nilai kepatutan yang melekat bagi aparatur sipil negara. Hal ini menjadi perhatian yang sangat serius dan dipandang perlu adanya evaluasi total di dalam lembaga pemerintahan daerah Provinsi Papua. Di antaranya, 1. Sistem merit atau pelantikan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dalam guru pemberian pangkat istimewa yang disematkan kepada saudara Ridwan Rumasukun, Sofian Rumasukun, Derek Hegemur, Sofia Bonsapiar yang hari ini menjabat sebagai pejabat Bupati Biak Numfor. 2. Proses pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 tidak melalui mekanisme persetujuan teknis, praktek dari BKM dan persetujuan Mendagri. 3. Penunjukan Ridwan Rumasukun sebagai PJ Sekda Papua pada era almarhum Gubernur Lukas NMB tidak sesuai aturan sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. 4. Ada upaya secara tertutup dan sistematik dalam penetapan pengangkatan pejabat Sekda definitif tanpa melalui proses seleksi terbuka sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Pengelolaan APBD tahun 2024, tahun 2023 tidak sesuai dengan peruntukannya. 6. Adanya penyimpangan dalam pengelolaan hasil pajak air permukaan (PAP) sebesar 1,4 triliun dari PT Freeport Indonesia. 7. KPK segera melakukan audit kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua terkait dana pajak air yang permukaan 70 miliar pada saat itu. PJ Gubernur Papua bertindak sebagai Sekda Papua. 8. Pengelolaan hasil penjualan kayu sebagai salah satu sumber PD
yang semakin tidak terkendali. 9. Mohon ditinjau kembali insentif penghutang sesuai Perda nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua Perda nomor 4 tahun 2011. 10. Penyelarasan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD sesuai Renja SKPD Provinsi dan Renja Kabupaten Kota. Selanjutnya akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan proses penegakan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar pemikiran dari pergerakan ini adalah 1. Peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil 2 tahun 2021. 3. Semangat pemekaran DOP baru perwilayah adat di Provinsi Papua. 4. Penyajian rancangan Renja SKPD Provinsi Papua dan Kabupaten Kota secara sistematis berdasarkan Permendagri nomor 54 pasal 143 tahun 2010. Itu adalah bagian daripada permasalahan-permasalahan pokok yang kemudian kita ramu dalam sebuah isi tuntutan. Isi tuntutan 1. Kami meminta KPK RI agar dapat menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2022 atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kami meminta kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memerintah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan atau Kejaksaan Agung RI agar segera meminta pertanggungjawaban penjabat gubernur sebagai KPA dan TPD di pemerintahan Provinsi Papua atas temuan KPK terkait biaya makan minum tersangka Gubernur Papua Lukas NMB yang hari ini bertanggung jawab adalah penjabat Gubernur Provinsi Papua Saudara Ridwan Masuku. 3. Kami meminta kepada Yang Mulia Bapak Presiden RI melalui Mendagri untuk memberhentikan Saudara Ridwan Masuku dari penjabat Gubernur Papua dan Saudara Garek Hegemur dari jabatan penjabat Sekretaris Daerah dan segera menunjuk penjabat Gubernur serta penjabat Sekretaris Daerah yang baru. 4. Kami meminta kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Mendagri untuk segera membatalkan SK pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua pada tanggal 15 Maret 2024 karena tidak melalui mekanisme persetujuan teknis Pertek dari PKN dan persetujuan Mendagri. 5. Kami ASN Provinsi Papua menolak proses pelantikan pejabat eselon 3, Sekretaris Dinas, Badan, Biro, dan Kesekretariatan yang ditunjuk sebagai PLT, Kepala Dinas, pada 40 OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua. 6. Kami meminta kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Mendagri untuk segera memerintah pejabat gubernur yang baru agar dapat menyelesaikan pembayaran TPP bulan Desember tahun 2023 dan penetapan SK pemberian tambahan penghasilan pegawai tahun anggaran 2024. Ketujuh, kami meminta kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Indonesia untuk memerintah Komisi Pemberantasan Korupsi dan atau Kejaksaan RI agar segera memeriksa PJ Gubernur Papua atas pengelolaan APBD yang tidak sesuai peruntukannya. 8. Dana samping yang dikelola oleh PKK Provinsi Papua harus diaudit karena tidak sesuai dengan hasil pembahasan Renja Provinsi Papua yang dibahas sesuai dengan indikator sasaran pada Renja SKPD Kabupaten Kota. Kami meminta kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk segera membentuk pansus guna menyelidiki penyimpangan dalam pengelolaan hasil pajak permukaan air yang tidak transparan dengan nilai 1,4 triliun dari PT Freeport Indonesia. Dana pajak air permukaan 70 miliar pada saat PJ Gubernur Papua sebagai Sekda Papua. Dana PKK
besar 10 miliar dari PKK Provinsi Papua. 10. Kami meminta kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua untuk membentuk tim gabungan bersama Majelis Rakyat Papua untuk membawa dan menyampaikan aspirasi solidaritas ASN dan masyarakat Papua kepada Yang Mulia Presiden Republik Indonesia di Jakarta. 11. Kami meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk segera membentuk tim ahli perumus draft Perpu fraksi dari kursi pengangkatan adat pada kelembagaan DPRP yang kemudian diajukan kepada Presiden Republik Indonesia di Jakarta. Yang terakhir akan kami menyampaikan pernyataan sikap tegas solidaritas ASN dan masyarakat Papua. Bapak Presiden yang kami hormati, perlu diketahui bahwa, mengapa kami solidaritas ASN bersama masyarakat Papua meminta kepada Bapak Presiden agar mereka berdua harus diganti. Berbagai rangkaian permasalahan yang tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh pejabat gubernur maupun pejabat sekda. Beberapa hal mendasar yang dapat kami sampaikan, seperti di bidang pendidikan, lambatnya pengambilan kebijakan dalam penyelesaian beasiswa studi dan biaya hidup mahasiswa afirmasi Otsus terutama di luar negeri dan terkesan menipu pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah tidak ada dana. Padahal ada dana cukup yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pembiayaan mahasiswa, sehingga ada mahasiswa yang sudah menjadi korban tertunda masa kuliahnya bahkan wisuda, hanya karena visa mereka tidak dapat dilanjutkan. Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan menurun dikarenakan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan tidak diperhatikan, padahal sudah sering diingatkan kepada Bapak PJ Gubernur, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti termasuk kesejahteraan secara menyeluruh ASN Pemprov Papua yang tidak terbayarkan berbulan-bulan, bahkan mengalami potongan, dan berbagai permasalahan lainnya yang tidak dapat kami uraikan secara menyeluruh. Bapak Presiden yang kami hormati, proses perjuangan pergerakan solidaritas ASN bersama masyarakat Pemprov Papua, kami menghadapi banyak kendala dan tantangan serta penekanan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Namun, kami percaya bahwa apa yang kami perjuangkan adalah untuk kesejahteraan dan birokrasi yang lebih baik di Papua. Kami merasa bersyukur karena Bapak Presiden Republik Indonesia dapat memahami dan menanggapi semua permohonan dan tuntutan kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan dan kemurahan hati Bapak. Namun, kami berdoa agar Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan, baik jasmani maupun rohani, dalam memimpin negara ini sampai akhir dengan baik dan kehidupan selanjutnya ke depan dalam pemeliharaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami juga berjanji kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa kami akan tetap berkarya dan berbakti dalam pelayanan publik kepada masyarakat Papua sebagai wujud tanggung jawab dan kecintaan kami kepada bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon dimaafkan bila mana ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuhan memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara dan keluarga. Ketua Solidaritas ASN Pemprov Papua bersama masyarakat. Ketua, Heri Aso. Sekretaris, Frederick Wader. Dengan isi surat terbuka yang disampaikan Solidaritas Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Papua bersama masyarakat menjadi perhatian pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo dan para menteri terkait di Jakarta, agar dapat memberikan satu solusi kesejahteraan dan pembangunan di tanah Papua.